I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Rista Algila Syafri SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi manajerial serta teman-temanku sekalian. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teori optimasi supply and demand serta risiko ketidakpastian yang dapat mempengaruhi suatu bisnis ekonomi manajerial. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada Sandra Atmanegara, Anissa Rafiah, Bunga Praditya Ningsih, serta saya sendiri yaitu Alifatur Rahman. Pada materi yang pertama, saya akan membahas tentang teori optimasi. Optimasi ekonomi adalah pendekatan yang penting dalam pengambilan keputusan ekonomi yang efektif dan efisien. Dalam mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan, individu atau perusahaan dapat mencapai hasil optimal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dalam optimasi ekonomi, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, harga jual, tingkat permintaan, persaingan pasar, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bunga Praditya Ningsih. Pada Bunga, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran adalah bahwa harga kuantitas suatu barang atau jasa di pasar akan ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Teori permintaan menjelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin rendah jumlah permintaan akan barang atau jasa tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin tinggi jumlah permintaan akan barang atau jasa tersebut. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan meliputi pendapatan konsumen, harga-harga barang lain, preferensi konsumen, dan faktor-faktor lingkungan. Teori penawaran menjelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin tinggi jumlah penawaran akan barang atau jasa tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin rendah jumlah penawaran akan barang atau jasa tersebut. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran meliputi biaya produksi, teknologi, persediaan barang, dan faktor-faktor lingkungan. Kesimpulan dari kedua teori ini adalah bahwa harga dan kuantitas suatu barang atau jasa akan mencapai keseimbangan di pasar ketika permintaan dan penawaran seimbang. Keseimbangan ini disebut juga titik equilibrium dan tercapainya ketika harga kuantitas barang atau jasa memuaskan baik produsen maupun konsumen. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Rafiah. Kepada Anissa saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang risiko dan ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian ekonomi manajerial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan bisnis. Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi keputusan manajemen dan strategi bisnis, dan dapat membawa dampak positif atau negatif pada kinerja perusahaan. Manajemen bisnis baru dapat mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian yang mungkin muncul dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya. Dalam hal ini, manajemen harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis, seperti perubahan dalam persaingan pasar, perubahan regulasi pemerintah, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan tren konsumen. Dalam situasi ketidakpastian, manajemen bisnis harus mempertimbangkan berbagai skenario kemungkinan dan mempersiapkan strategi yang berbeda untuk menghadapi setiap skenario tersebut. Dalam situasi risiko, manajemen harus mempertimbangkan berbagai pilihan dengan perhitungan kemungkinan hasil dan dampak dari setiap pilihan tersebut. Manajemen bisnis harus dapat mengelola risiko dan ketidakpastian dengan bijak dan melihatnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan bisnis, dengan mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya. Manajemen dapat meminimalkan dampak negatif pada kinerja perusahaan dan meningkatkan peluang sukses dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Baiklah,
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sandri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang mengambil dari dua perusahaan, satu perusahaan Jaya dan satu lagi perusahaan yang mengalami kemunduran dalam usahanya. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai perusahaan yang jaya dari semenjak dia berdiri. Itu perusahaan Mixue. Jenis usaha yang diproduksinya yaitu es krim dan minuman dingin. Tahun berdirinya pada tahun 1997. Strategi perusahaan ini yaitu yang pertama price. Profesor Hartini menyebutkan harga murah ini bisa diberikan oleh Mixue karena banyaknya gerai cabang yang dimiliki oleh Mixue. Yang kedua, produk. Rasa es krim yang ditawarkan oleh Mixue dinilai tidak kalah jika dibandingkan dengan produk es krim kompetitor. Yang tiga, place. Dalam menentukan lokasi gerai, Mixue tidak memiliki aturan berapa jarak radius antar gerainya. Yang keempat yaitu promotion. Hartini menemukan bahwa Mixue memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk melakukan kegiatan promosi. Konten Mixue di media sosial tidak hanya dibuat secara organik oleh Mixue, namun juga oleh para pengguna media sosial lainnya. Selanjutnya menghitung mengenai situasi yang dihadapi Mixue. Produk Mixue yang diragukan oleh sertifikat halalnya karena bahan pembuatan produk murni dari Cina langsung. Cara penyelesaian masalah ini yaitu pengesahan label halal pada produk Mixue sejak 2021 dan melakukan klarifikasi secara cepat untuk menenangkan situasi yang tidak mengenakan. Mixue telah resmi mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia pada 17 Februari 2023. Yang kedua yaitu mengenai perusahaan yang mengalami kemunduran selama 5 tahun berdirinya usaha. Nama usaha ini yaitu jual daging bla 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 disensor karena privasi hukum. Yang jenis usahanya yaitu daging sapi dan daging kambing. Tahun berdirinya usaha ini pada tahun 2014. Permasalahan usaha ini yaitu masalah yang mengancam sustainability bisnis ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis tersebut terhadap timbangan. Pemilik usaha tersebut mengakali timbangan daging sehingga daging yang diberikan kepada konsumer lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya. Konsumen yang merasa curiga oleh hal tersebut tentunya tidak tinggal diam sehingga melakukan peneguran dari apa yang dilakukan owner jualan daging sapi bla bla bla. Walaupun sudah diberi peneguran oleh konsumen, owner dari pemilik usaha tersebut tidak terlalu menggubris sehingga hal tersebut dapat membuat hilangnya kenyamanan dan rasa percaya konsumen untuk berbelanja di toko daging itu lagi. Puncak masalah yang menyebabkan runtuhnya bisnis ini terjadi pada Idul Fitri tahun 2019 lalu. Owner jualan daging sapi bla 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 ketahuan menjual daging sapi tiren oleh salah seorang konsumen. Hal ini didasari oleh salah seorang karyawan jualan daging sapi bla 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 yang membocorkan informasi kepada konsumen tersebut atas adanya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh sang owner dengan menjual daging sapi yang telah mati kemarin. Seorang konsumen yang mengetahui hal tersebut segera melaporkannya kepada pihak berwajib sehingga usaha jualan daging sapi bla 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 terkena denda sekaligus penutupan usaha sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak berwajib. Strategi yang ditempuh pemilik usaha untuk mengupayakan usahanya berdiri kembali yaitu berjualan langsung produknya langsung ke pasar-pasar dan menyediakan pelayanan daging yang langsung disembelih di tempat. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rista Aldila Syafrias MM selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi manajerial serta teman-temanku sekalian. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.